Kalau moodisnya lagi jelek ya mungkin dia bisa aja enaknya. Faktor kebiasaan balik Faktor lagi. kebiasaan. Profesionalnya. Kalau lagi jelek gitu kan, ya udahlah asal jadi gitu kan. Nah, betul. Padahal kalau maksudnya sebagai penjual mah Iya. Maksudnya profesional enak mungkin. gitu ya, harusnya. Tips and trick buat jaga mood kan nggak semuanya, maksudnya bisa jadi ada masalah pribadi gitu pas mau jualan rusak gitu. Gimana nih buat ngebangkitin moodnya? Kalau mood lagi jelek ya untuk diri pribadi saya sendiri ya mungkin saya cooling down dulu sih mungkin kayaknya. Asik Cooling down dulu, misalnya misalnya kalau misalnya ruang kerja kita yang bikin jelek mood gitu, misalnya di bar atau mungkin misalnya di tempat kerja, bisa mungkin kita menjauh dulu dari tempat itu yang mungkin boleh dibilang menyegarkan mata, menyegarkan pikiran. Nah mungkin bisa ke situ tatap dulu. senja. Asik. Kuncinya juga kita harus mencintai pekerjaan kita gitu. Iya. Terus kalau itu memang Karena- profesionalan. Memang kalau se-bad apapun mood kita, kalau kita mencintai misalnya menyeduh kopi, balik lagi gitu sih. Balik moodnya. lagi. Iya. Atau enggak tunjangan hidup biasanya. oh iya. Mau nggak mau biasanya kan gitu. Kewajiban. Enggak, wah ditinggal cicilan inilah, itulah. Bisa jadi ada yang kayak gitu juga kan. Susu gitu kan. Sayur, aduh. Tangga pastinya. Dan untuk ini Kang, ke kafein itu sendiri banyak gak sih istilahnya apa ya, pendekar yang datang ke sini untuk mencoba gitu kan? Si pendekar. Kalau mungkin yang dibilang namanya pendekar, Iya, pendekar. saya juga belum tahu pasti kalau misalnya dia itu memang benar-benar mendekari atau enggak. Cuman yang baru saya kerasa itu satu waktu itu ada dua orang datang secara bersamaan, dia itu kelihatan dia mendekari ataupun seperti apa. Soalnya kelihatan banget dari dia nyoba beans-nya seperti gimana, nyoba beans-nya apa aja. Kalau untuk penikmat kopi, untuk pembeli ataupun pembeli biasanya dia cuman meminum satu menu aja. Untuk pendekar kopi biasanya kan lebih dari Dicobain, satu. Iya, biasanya seperti itu. Oh, biasanya pendekar kayak Tapi ada aja pendekar yang sebenarnya pendekar gitu, cuman budget nih. Oh, iya. Jadi cuman satu gitu. Nggak ada Kalau menangani beberapa pendekar kan ada pendekar itu ada yang benar-benar dia Iya. paham, ada yang Ya, cukup emang so tahu tahu. gitu. Aduh, kayaknya nggak mau frontal nih. Iya. Yang so tahu gitu. Tahu lah. Kan ya yang namanya udah berpengalaman kan, Bang Indra udah berpengalaman nih gitu. Pasti udah tahu mana pendekar yang so tahu dan ada yang emang udah tahu gitu. Gimana sih cara Bang Indra sendiri buat nanganin pendekar yang so tahu? Untuk yang namanya pendekar yang so tahu sih sebetulnya kalau misalnya untuk mereka punya opini, mereka punya pendapat seperti apa, kalau untuk saya pribadi sih itu hak mereka. Ya. Selama tidak menjelekan, tidak menjatuhkan, tidak ikut campur dalam bisnis. Iya. Maksudnya Tidak merugikan lah ya, tidak Kang, ya. merugikan pastinya. Gitu aja. Mereka juga kalau misalnya mereka punya pendapat, ya mungkin itu yang mereka rasa. Karena lidah tiap manusia juga Beda-beda. punya kesensitifitasannya masing-masing. Ya. Mereka mungkin kalau misalnya kalau dirasa masih mirip ya mungkin dengan rasa yang mereka terima, yang rasa yang mereka rasa nggak ada masalah sih kalau misalnya buat saya nanganinya. Ya mungkin kalau misalnya mereka butuh harus dijelaskan rasanya ini seperti ini ataupun misalnya seperti apa dari jenis kopi ini, ya tinggal dijelaskan aja. Oh iya. Walaupun misalnya nanti akhirnya beradu argumentasi sih, saya lebih baik mundur sebetulnya. Iyain aja. Iyain aja. Biar cepet ya. Iya. Cepet. Nah, kalau misalkan ada calon pendekar nih, kayak kan dia belum punya basic lah, baru cuman pengetahuannya aja. Open bar nggak sih buat Bang Indra gitu? Welcome kalau buat saya, buat siapa aja. Kalau misalnya dia itu kan yang mau mendekarin, kalau misalnya dia itu hanya masih minim di pengetahuannya, ataupun misalnya mungkin dia masih baru dengan ilmu kopinya juga masih baru, mereka
buat saya sih nggak ada masalah. Kenapa enggak gitu? Mereka mau nyoba seperti apa, ngopi dibikin seperti apa juga itu hak mereka juga sih. Jadi bisa datang aja sekalian diskusi gitu ya Kang ya. Ya, itu yang lebih welcome buat saya, itu sharing. Saling bertukar pengetahuan Iya, lah gitu bertukar ya. pengetahuan. Karena itu yang paling penting sih, ilmu yang dikasih ke orang itu penting sih. Iya. Tidak cuma diri sendiri aja. Karena harus diamalkan. Iya. Untuk pandangan Akang terhadap suatu tempat gitu yang lebih mengutamakan kemewahan daripada rasa gitu. Oh, kebutuhan Iya, Instastory. iya. Iya. Feed juga kayak Iya. sosial media gitu. Gimana Kang? Mereka menganggap bahwa ya udahlah rasa belakangan, yang penting Gengsinya tinggi. Untuk tempat yang mewah, tempat yang bergengsi, saat ini sih mungkin kalau misalnya dibilang Instagramable, ya itu kembali ke maksudnya ke pengunjungnya itu sendiri. Buat saya sih nggak ada masalah. Itu hak mereka juga, mereka mau berkunjung kemana, mereka mau berkunjung ke tempat yang bergengsi atau tidak. Soalnya ya tiap orang juga dia punya minimalnya pengen naikkan gengsi mereka. Iya. Cuman mungkin kalau misalnya suatu saat mereka juga kondisi keuangan pas lagi turun atau lagi gimana, moody's lagi jelek. Soalnya kan setidaknya paling tempat bergengsi tersebut dari rank harganya mungkin juga di atas rata-rata. Iya, tinggi lah ya di Ya, dompetnya. soalnya juga mungkin mereka juga bikin tempat bergengsi juga nggak dengan harga murah, Iya. berimbas ke harga mereka juga mungkin tinggi. Nah itu kembali lagi ke si pengunjungnya itu sendiri. Ya mungkin pas saat kondisi keuangan mereka lagi turun, ya mungkin mereka akan beralih ke tempat yang rank harga paling rendah. Terus kemudian untuk Moody's mereka mungkin lagi bagus, mereka pengen ya itu kan pengen kebutuhan, pengen cari foto atau pengen cari apa, ya mungkin mereka bisa datang ke tempat yang bergengsi, yang Instagramable, mungkin yang bagus. Cuman mungkin suatu saat mereka juga Moody's-nya lagi jelek, pengen lagi tenang, ya mungkin mereka juga cari tempat yang mungkin gak bergengsi. Apalagi kalau sedang di titik jenuh. Iya. Kan ada aja nih anak muda lebih mengutamakan, wah pas launching nih, oh gua mau udah kesana duluan, sorry gak nora gitu. Ya. Menurut Bang Indra ini tentang bukan permasalahan ya, tentang kebiasaan tersebut gitu. Gak ada masalah sih sebetulnya. Mereka mau kemana, ya itu kan mereka mau, Itu hak mereka gitu. hak mereka mau menjadi yang pertama lah, menjadi ya boleh dianggap nggak ketinggalan karena sudah pernah, ya mungkin nggak ada masalah, ya hitungannya mau sekali juga itu hak mereka. Iya. Yang penting mereka udah kesana, ya nggak apa-apa sih sebetulnya untuk seperti itu. Kalau tentang perkopian di Sukabumi yang Bang Indra tahu gitu, mengenai perkopian di Sukabumi, 2-3 tahun ke belakang boleh dibilang udah maju pesat dibanding ya mungkin 4-5 tahun ke belakang itu mungkin agak sepi penikmat kopi, ataupun mungkin tempat nongkrong juga mereka belum memblow up kopi. Mungkin 2-3 tahun ke belakang sampai sekarang udah menjadi tren, udah menjadi lifestyle-nya, udah menjadi sebutan malah. Ya, bahkan ada kan orang yang nggak nongkrong sehari itu gatel gitu, resek. ini Mana apa? nih hari ini gitu. Sekau gitu. Iya. Jedot-jedotin pala gitu. Oh anjing gak nongkrong anjir gitu. Tapi untuk ramenya sendiri kan bisa dibilang untuk daerah kota kan ya. Ya, Untuk kafe-kafe kopi atau kedai kopi yang ramenya sendiri untuk daerah kota gitu. Tapi untuk di daerah kayak sebutlah di sini, ini kan agak sepi gitu di Agak sini pinggir, ya. kan. Agak minggir, Iya. diskotik. Iya. Di sisi kota Saeutik. Itu menurut Akang tempat sepi itu karena apa sih? Karena emang pasarnya sedikit di situ atau mereka ingin saling beradu pedang di kota gitu? Karena kan hampir bisa disebutin kalau di kota tuh tiap belokan adalah kedai kafe itu kan. Padahal untuk di tempat seperti ini kan masih kosong gitu kan, sekalian juga mengedukasi masyarakat yang belum Rintis. mengenal kopi gitu kan. Iya. Ya mungkin untuk tempat kenapa di sini juga waktu dulu saya memilih tempat, ya mungkin karena faktor penunjang tadi. Pertama ada target pasar, ya hitungannya mungkin di sini ada para mahasiswa, di sini belum ada kompetitor, belum ada hitungannya belum ada yang buka dengan kedai yang sama, jadi mungkin kenapa enggak gitu. Kalau misalnya untuk membandingkan dengan di kota, dengan tiap belokan mungkin ada yang namanya kedai kopi, saya lebih baik
cari target baru, pasar baru. Soalnya kalau misalnya untuk di kota, takutnya mereka juga pada jenuh gitu dengan suasana baru ya kan. Iya, suasana baru. Tapi Karena kan- sebetulnya mah daerah sini tuh udah ada beberapa yang buka kedai. Cuman nggak kuat struggle-nya itu karena memang tempatnya sepi gitu. Kalau kafein sendiri ada niatan melebar sayap nggak gitu? Saat sekarang sih mungkin belum, kayaknya melebarkan sayap. Tapi mungkin kedepannya ada niatan ya. Ya kenapa enggak gitu kan, Iya. kalau misalnya untuk buka cabang tempat lain sih kenapa enggak ada masalah. Ya, untuk sekarang fokus dulu di sini ya kan. Fokus dulu Iya, di sini, fokus. kita ngadepin dulu kondisi pandemi seperti ini, ya itu kan kembali ke normal lagi. Nah itu kita fighting lagi, coba ngangkat dulu nama, ngangkat dulu tempat di sini, baru mungkin namanya melebarkan sayap. Iya. Tapi Bang Indra punya goal tersendiri nggak sih buka di sini, kayak entah itu ya, masyarakat sini udah ngopi semua gitu, apa punya goal apa gitu? Untuk goalnya sih saat ini saya rasa belum. Untuk masyarakat di sini juga hitungannya masih minim, yang hitungannya udah mengenal kopi yang benar. Untuk mahasiswa ataupun pelajar sendiri juga sekarang masih terpotong dengan kondisi pandemi, jadi belum kondusif lagi. Jadi kalau misalnya untuk ada yang goal, ya saya rasa masih belum ada. Karena mungkin sepinya itu sendiri pemikiran masyarakat yang mainnya kesini ngopi gitu. Enggak pahit, atau enggak harganya mahal gitu. Nah ini ya. Padahal kan kopi juga ada yang manis gitu kan, ada yang manis. Bahkan di sini harganya ada yang 7.000 gitu kan. Cara Kang Indra gitu untuk mengedukasi atau mengajak masyarakat merangkul. awam untuk menikmati kopi yang benar ya. Dibanding kopi sobek ya. Ya mungkin kita balik lagi ke strategi pemasaran, sebenarnya ke target market yang harus dilakukan seperti apa untuk mengajak masyarakat sekitar lebih mengenal kopi yang benar, ya memberikan informasi terlebih dahulu sih, mungkin sebelum mereka datang ke sini, ya hitungannya mungkin dengan ada sedikit promo-promo dengan seperti apa, kita kasih terpampang nama menu atau menu dengan harga yang murah. Setidaknya mungkin dengan harga kelihatan murah mereka bisa datang. Setelah mereka datang mungkin baru kita mulai mengedukasi gimana sih kopi yang benar, seperti apa sih kopi yang benar, seperti itu. Jadi mungkin dimulai untuk mengedukasinya itu sendiri, karena masyarakat awam mungkinnya lebih mengenal kopi dengan rasa yang pahit. Ya kita juga sebetulnya kita kasih kopi yang benar juga nggak jauh dari rasa-rasa itu terlebih dahulu. Setelah lama-kelamaan mungkin ada step-step peningkatan, di mana awal-awal mungkin kopi memang dicampur dengan gula, kemudian berlanjut dengan kopi terpisah dengan gula, dan pada akhirnya nanti Kopi pahit kopi tanpa gula. Kan banyak khasiatnya kan sebetulnya dari kopi original tersendiri. Kopi teh obat gitu, kopi yang kayak gini tuh. Karena mungkin harus membuka diri dulu untuk menjadi penikmat dulu, baru pecinta gitu ya kan. Iya. Karena kalau nggak memberanikan diri, nggak akan tahu kopi itu seperti apa gitu. Iya. Harus berani nyoba. Ya, harus berani nyoba. Karena ya dimulai dari yang manis, nanti ke asli gitu, kopi asli terus dia tanpa gula, tanpa apa-apa gitu. Jadi pure sehat lah dibanding yang sobek. Ya, Nah, kalau Bang Indra sendiri kan pasti sebelumnya pernah menikmati kopi sobek kan, di sharing gitu. Dari perjalanan ke kopi sobek ke original. Ya. Kayaknya banyak yang belum tahu juga kan, orang kenapa sih dari sobek tiba-tiba ke original gitu. ya mungkin kalau misalnya pas zaman dulu minimnya ya itu kan tempat ngopi dengan menyajikan kopi yang benar, kopi origin, kopi ya benar-benar dari beansnya dia kemudian di grinder di situ. Karena masih minim, ya kita lebih mengenal dengan kopi saset. Mungkin pada awalnya saya hitungannya mengenal, ya ada satu tempat di situ ada benar-benar kopi yang benar, kopi bean di grinder di situ pula, dengan penyajian atau dengan peracikan yang benar. Di situ mulai saya ngerasa oh kayak gini kopi. Di situ mungkin masih hitungannya 50-50. Dengan kopi origin juga masih minum kopi saset juga, cuman di kopi sasetnya itu sendiri ada sedikit rasa aneh gitu. Karena banyak loh ya alasan-alasan yang kayak gini nih. Anjir, 15.000 ngopi pahit doang gitu. Ya.
mending kopi saset gitu kan. 1.500. 1.500. Diseduh di rumah. Apalagi yang paling dialami sama anak-anak sekolah bukan di rumah. Aqua gelas kosong yang dikoceknya pakai bungkusnya. Pengalaman Kang Indra sendiri waktu pertama kali nyeduh gitu. Karena kan pengalaman saya sendiri waktu pertama kali nyeduh terus ngerasain sendiri gitu kan, ada sensasi tersendiri atau ingatan yang terbentuk lah di situ. Dari mulai disitulah saya mencintai kopi gitu. Asik. Bukan karena filosofis. Enggak. Oh, enggak. Ya. Maaf. Nah, Kang Indra untuk pertama kali nyeduh terus nyobain sensasinya kayak gimana sih, Kang? Mungkin kalau misalnya pas saat pertama kali nyeduh sendiri apa diseduhin nih? Mungkin nyeduh sendiri ya. Nyeduh sendiri ya. Pertama kali nyeduh sendiri ya mungkin ya setelah melihat, dikasih tahu sama orang yang sebelumnya yang itu kan beliau udah paham lah tentang cara nyeduh kopi ya. Emang di situ diajarin nyeduh kopi yang benar. Kemudian saya bikin, saya minum, awal-awal saya agak kaget juga. Tremor. Enggak tremor sih. Oh, sebenarnya. Banyak loh ya. Ternyata kompleks, ya boleh dibilang kompleks rasa kopi itu. Gimana cara minum kopi seperti apa? Di situ diajarin juga. Kemudian yang dirasa itu memang kaget ya, rasa kopi itu ada macam-macam. Oh gini, pas ditanyakan ya memang seperti itu kopi. Dimana kopi tersebut ada rasa manis di awal mungkin atau mungkin di akhir, ada rasa asam menempel ataupun rasa seperti apa. Di situ kagetnya. Tapi seru ya Kang ya kalau waktu pertama kali nyeduh itu terus ngerasain sendiri gitu. Nah, betul. Asli. Apalagi kalau ditonton temen pakai apron, udah. Ini sastroin tuh. Iya. Barista Udah nih, berasa. kasta tuh udah naik level. Udah naik tinggi. Ya. Kayak pengen ngatain, oh lu nggak selevel sama gue, Aduh. sorry. Aduh. Masih saset kan, oh sorry. Kan Bang Indra udah tahap main di roasting nih. Apakah Bang Indra sendiri terjun dari mulai menanam apa hanya dari petani? Sekarang sih mungkin karena masih mengumpulkan ilmu, saat ini sih sebagai pengumpul aja. Pengumpul kopi ya boleh dibilang dari petaninya langsung ataupun mungkin dari pengepul. Belum sampai bercocok tanam atau mungkin belum sampai bertani. Jadi masih tangkulak ya. Tangkulak. Kalau bahasa kampung tangkulak gitu. Untuk KPN itu sendiri ada Instagramnya nggak sih? Iya, Oh, biar orang nyari itu. Iya, jadi kalau ada apa-apa bisa nyari di Instagram langsung. Boleh. Untuk Instagramnya di @cafe.ind. Oh iya. Oh. Nanti kita langsung tag aja ya di bawah ya. Nah, kalau buat Bang Indra ya, harapan untuk perkembangan perkopian di Sukabumi itu gimana sih? Untuk harapan perkopian mungkin karena saya bergerak ya maksudnya bergiat juga di bidang kopi, mungkin nggak jauh juga, nggak bakalan jauh juga dari harapan dengan pegiat kopi yang lainnya lah. Sama-sama hitungannya pengen lebih maju, dimulai dari hulu sampai ke hilir, dimulai dari petani kopi sampai ke penikmat dan pecinta kopi itu sendiri, di mana petaninya sendiri beliau bisa produksi dengan kopi yang benar, kopinya banyak disukai orang. Kemudian untuk roastery dia banyak ngerosting, bisa mereka roasting, bisa mereka olah seperti apa. Kemudian sampai ke kedai banyak bahan baku yang bisa mereka olah, juga kualitasnya baik untuk mereka sajikan. Sampai ke penikmat dan pecinta kopi ya mereka bisa dapatkan dengan kopi dengan kualitas dan rasa yang mereka harapkan. Seperti itu aja. Pengen harapannya seperti itu. Intinya saling menguntungkan lah ya, Iya, dari iya. petani sampai penikmat gitu. Jadi- Jangan sampai ada yang dirugikan lah. Ya, Jangan sampai betul, ada betul. bahasa yang dari petani gitu mengeluh atau apa. Mengeluh, itu harus dijauh-jauhin. Ya. Karena semuanya kan berawal dari petani itu sendiri. Kalau nggak ada petani kopi kita nggak akan bisa menikmati kopi. Siapa gitu. penikmatnya? Iya, betul. Mungkin gitu aja ya. Makasih buat waktu sama ilmunya. Iya. Waduh, banyak banget yang saya open minded terima, lah. ya. Open minded banget lah. Isinya ilmu semua ya. Iya. Aduh, saya sebenarnya lebih ngobrol banyak lagi gitu. Iya, pengennya karena ngobrolin kopi itu nggak ada Iya. habisnya gitu. Next session mungkin. Ya, ya, next. amin. Makasih makasih banyak buat waktunya Minum, ya. makasih. 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 Ya, maaf pengganggu. Apa-apa. Ya, CS Kopi mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Makasih, jangan lupa like, komen, Subscribe. dan subscribe. Dan kalau bisa share juga ya. Iya, betul. Ya, saya Gin Gin.
Saya Ari Nurfadilah. Terima kasih. Sampai jumpa